Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tikfirul Aziz, NIM 192121192 dari kelas HKI 5E. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep sosiologi hukum Eugene Early yang hidup pada tahun 1862 sampai 1922. Tugas ini guna untuk memenuhi UAS mata kuliah sosiologi hukum. Baik, yang pertama mengenai pemikiran Eugene Early. Pemikiran Eugene Early terdapat dua pemikiran utama, yakni sosiologikal jurisprudensi, yang mana pemikiran ini menitik beratkan pada kehidupan sosial. Ciri dari pemikiran Eugene Early ini tidak menitik beratkan pada negara ataupun undang-undang. Namun di sini yang berperan haruslah masyarakat itu sendiri sebagai makhluk sosial. Selain itu, ada pula pemikiran Eugene Early mengenai The Living Law. Pemikiran ini memberikan wacana baru, bahkan bisa dikatakan sebagai angin segar dalam pengkajian hukum, yang sebelumnya oleh para penganut positivisme yuridis belum pernah atau bahkan tidak pernah diungkapkan tentang fakta-fakta sosial. Early dalam pengkajiannya terhadap hukum ditempatkan sebagai suatu ilmu yang dapat dikaji karena objek hukum bukan sesuatu yang bersifat abstrak, tetapi nyata yang bisa diungkap oleh indrawi karena berada dalam masyarakat, yaitu sebuah fenomena. Untuk itu, ia menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan sosiologis. Eugene Early dapat dikatakan sebagai pelopor aliran sosiologikal jurisprudensi, khususnya di Eropa. Ia adalah orang ahli hukum dari Austria dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Pemikiran Eugene Early ini berpijak pada mazhab sejarah hukum yang dipelopori oleh Frederick von Savigny, bahwa hukum selalu terjalin dengan masyarakatnya. Bertolak dari pandangan von Savigny ini, maka Early berpendapat bahwa masyarakat merupakan suatu ide umum untuk memahami dan mengkaji hukum. Early melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di masyarakat atau the living law di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Early ini ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, namun terletak pada masyarakat itu sendiri. Butir dari pemikiran Early yang pertama yakni bahwa norma hukum merupakan produk masyarakat yang berupa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Yang konsep demikian ini dikenal dengan sebutan konsep hukum yang hidup atau the living law. Kemudian yang kedua, kekuatan mengikat dari hukum atau pusat gravitasi hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, melainkan terletak pada masyarakat itu sendiri. Sehingga hukum yang real bukan undang-undang atau jurisprudensi, melainkan adalah aktivitas masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, hukum positif adalah proposisi yang sudah dilegalisasi oleh negara harus bersumber pada hukum yang hidup, yaitu kebiasaan yang berkembang dan berfungsi sebagai hukum perilaku, sebagai aturan perilaku. Kemudian penerapan konsep living law Eugene Early di Indonesia. Pemikiran Early tentang living law ini masih relevan untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk kajian-kajian hukum di Indonesia. Indonesia walaupun bukan menganut civil law, namun memiliki sistem hukum sendiri, yakni negara hukum Pancasila. Untuk itu, di samping undang-undang sebagai sumber hukum utama, Indonesia juga masih mengakui the living law sebagai salah satu sumber hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan di bawah ini. Di antaranya, yang pertama pasal 18B ayat 2 mengenai Konstitusi Indonesia yang berisikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak yang dimilikinya. Ketentuan tersebut secara tidak langsung mengakui dan menghormati eksistensi the living law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditandai dengan diakuinya desa dan desa adat beserta hak-hak mereka yang bersumber dari the living law masing-masing. Kemudian yang kedua, pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan seorang hakim untuk menggali rasa hukum yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat. Artinya, hakim dalam memutus perkara tidak sebatas sebagai the speaker of the law sebagaimana dalam tradisi civil law. Hakim diberikan kebebasan untuk menggali the living law, untuk terciptanya suatu keadilan. Bahkan dalam hal terjadi kekosongan hukum, penemuan hukum oleh hakim memakai hukum yang eksis dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, dalam UU PA ditentukan bahwa hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengakuan terhadap hak wilayah. Dan yang keempat, dalam UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kelima, dalam hukum waris diperkenankan pluralisme hukum, di mana ada hukum waris Islam, kemudian ada hukum adat dan hukum barat. Dari contoh-contoh di atas menandakan bahwa the living law ini masih diakui dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan the living law merupakan sumber hukum material dari pembentukan hukum positif di Indonesia. Banyak ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam dipositifisasi oleh negara. Namun demikian, keberlakuan the living law di Indonesia harus disesuaikan dengan hukum nasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.